Hujan, karya autor Neneng Susanti, episode ke-115. Selamat mendengarkan. Hujan duduk di tepi ranjang setelah memakaikan baju di tubuh tinggi suaminya. 4 hari ini ia benar-benar mengurus bayi buaya cengengnya itu dengan sangat baik. Udah ganteng belum? Gak ada air. Kakak tuh kapan sih gak gantengnya? Hujan balik menggoda membuat suaminya tersipu malu. Peluk. Hujan tergelak melihat tingkah manja air yang tak ada habisnya. Semakin lama, pemuda itu semakin bergantung padanya. Udah siap? Tanya Langit saat masuk ke dalam kamar rawat inap si sulung. Ia sempat merasa tak enak saat melihat pasangan suami istri itu sedang berpelukan. Udah, yuk pulang. Hajaknya dengan wajah masih menempel di dada sang istri. Dengan begitu nyamannya. Langit membuang napas kasar saat melirik Hujan tersenyum lebar sampai terlihat deretan gigi putihnya. Sampai di apartemen, pemuda tampan itu kembali beristirahat usai makan siang dan meminum obatnya. Suasana yang mendadak sepi membuat Hujan akhirnya memutuskan untuk ke lantai bawah menemui ibu mertuanya. Sayang, kakak tidur? Tanya Melisa pada Hujan yang baru sampai di ujung tangga. Iya mah, aku bingung kalau dia tidur, ucapnya sambil mengusap kepalanya yang tak gatal. Tapi kalau bangun, capek ya, rewel banget. Kekeh Melisa membuat Hujan malu. Keduanya berbincang di dapur sambil membereskan bahan menu makanan untuk makan malam nanti. Hujan hanya bisa membantu tanpa bisa ikut memasaknya. Ia cukup lemah dengan hal itu meski berulang kali mencoba. Bundamu mau kesini? Hujan menoleh lalu menggelengkan kepalanya. Bunda mau keluar kota, Mah. Melisa mengangguk paham. Selama Air dan Hujan menikah, ianya beberapa kali bertemu dengan Ana. Dan itu membuat Melisa sangat bersyukur, karena sampai detik ini, ia masih tak nyaman saat Ana menatap suaminya terlalu intens. Berkali-kali menepis rasa curiga itu, tapi entah kenapa rasanya tetap berbeda. Oh, mungkin dengan kesibukannya dia jadi tidak merasa kesepian setelah kamu menikah dan tinggal di sini ya, tutur Melisa. Bunda memang sibuk sedari dulu, kami jarang bertemu selain pagi hari, jadi tidak ada yang berubah. Jelas Hujan dengan tangan masih sibuk mengupas beberapa bumbu dapur. Kenapa nggak menikah dan berumah tangga? Pertanyaan sensitif namun sangat membuat Melisa penasaran. Rasa trauma karena pemerkosaannya membuat Bunda menutup diri dan hati. Bunda selalu mikir kalau dirinya kotor dan tak layak untuk siapapun. Dan terlebih, Hujan menarik napasnya dalam-dalam sebelum meneruskan omongannya. Selama ini keluarga suaminya sudah tahu tentang latar belakang hidupnya, jadi tak ada yang perlu gadis itu tutupi saat ini. Terlebih apa? Tanya Melisa. Terlebih Bunda masih mencintai sosok pria cinta pertamanya dulu, Mah. Jelas Hujan, yang membuat hati Melisa mencelos. Siapa? Hujan mengernyitkan dahinya, lalu kembali menggelengkan kepalanya. Aku nggak tahu, Bunda nggak pernah cerita. Jawabnya memandang aneh perubahan sikap mertuanya itu. Obrolan mereka terhenti saat ponsel Hujan berdering. Crying baby. Mah, aku balik kamar ya, kakak udah bangun. Pamit Hujan sambil bangun dari duduknya. Iya, tawari kakak cemilan ya. Iya, Mah. Jawabnya langsung meninggalkan Melisa yang duduk lemas di kursi meja makan. Hujan langsung tersenyum saat melihat suaminya sedang merengut kesal di tengah kasur. Kenapa? Nggak suka ditinggal, jawabnya ketus. Lagi bantuin mama di bawah, cuma sebentar kok. Rayu Hujan sambil mengusap-usap pipi Air. Gak mau jauh pokoknya. Keluhnya lagi tak ingin dibantah. Kenapa? Masih dalam rumah kok. Cukup Antartika aja yang jauh, antara kita jangan. Halo sahabat cerita, ini Mimin cerita mau minta bantuan dari sahabat-sahabat semua untuk mendukung channel ini lebih berkembang dan sayanya lebih semangat dalam mengupload cerita novel. Mohon bantuan untuk subscribe channel ini dengan menekan tombol subscribe warna merah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like atau jempol
dan juga hidupkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru tentang upload cerita novel terbaru. Dan jika memang bermanfaat, silahkan share ke sahabat yang lain. Terima kasih dan selamat menonton cerita selanjutnya. Episode ke-116. Selamat mendengarkan. Hair merengut di sofa panjang dengan mata yang tak lepas dari sang istri yang sedang membereskan baju-bajunya. Rencananya sore ini pasangan suami istri itu akan pulang ke rumah bunda dan menginap 2 malam di sana. Sudah hampir 1 bulan, hujan sama sekali tak menginjakkan kakinya di rumah wanita yang sudah mengurusnya selama hampir 20 tahun itu. Ada saja halangan yang akhirnya membuat ia dan sang suami tak jadi ke sana. Ditambah kecelakaan yang menimpa Air menjadi salah satu alasan hujan sampai saat ini belum bisa menemani ibunya. Gak usah cemberut gitu, goda hujan, sembari menangkup wajah tampan suaminya. Aku tuh gak betah di sana, keluh Air seperti biasa. Ya udah, aku aja deh kalau gitu gak apa-apa ya. Pinta hujan yang memang tahu Air tak pernah nyaman di sana. Enggak, ntar kakak tidur peluk siapa? Pisang, jawab hujan cepat. Hujan semakin terkekeh melihat raut kesal Air yang nampak sangat menggemaskan. Perdebatan panjang dan negosiasi rayu-merayu dengan berbagai alasan yang sedikit tak masuk akal akhirnya bisa diselesaikan keduanya di jam 5 sore. Yuk, hujan menarik tangan Air yang masih ia lipat di dada. Udah janji loh, gak boleh gitu. Tegas gadis itu lagi berusaha tak terpancing emosinya, karena si tampan masih enggan bangun dari duduknya. Iya, tapi kamu juga janji ya, kalau nanti malam kakak mau terima beres. Si tampan akhirnya bangun meski pasrah sambil mengingatkan perjanjian mereka tadi. Iya bawel, saut hujan dengan tangan masih mencoba menarik tangan suaminya. Bekerja keraslah nanti malam sampai kasur basah, padanya sambil berbisik di telinga kanan sang istri. Pasangan suami istri itu kini berjalan beriringan keluar dari kamar, menuju lantai bawah apartemen kedua orang tuanya. Tangan kanan Air menjinjing tas berisi baju dan perlengkapan kuliah mereka, sedangkan tangan kirinya mendekap pisang kesayangannya, yang pasti dan wajib ikut kemanapun. Duh, yang mau mudik ribet amat sih, kode Reza yang duduk di meja makan. Pria tampan itu baru saja pulang dari kantornya. Iya dong, emangnya papa gak pernah mudik, kasihan deh, balas Air. Anak sulung itu masih saja senang mengejek papanya yang tak memiliki mertua seumur pernikahannya dengan sang istri. Awas ya, kalau papa tiba-tiba punya mertua, jawab Reza tak mau kalah. Dih, mana bisa, gimana caranya? Tanya Air. Kini dua pria tampan itu saling berbisik. Kawin lagi. Tawa dan jawaban Reza langsung membuat Air memukulinya dengan sangat ganas. Bercanda kak. Usai menganiaya papanya, ia dan Hujan langsung berpamitan kepada Reza dan Melisa. Bahkan keduanya sampai mengantar ke depan pintu. Hati-hati di jalan, kabari jika sudah di sana dan sampaikan salam dari mama untuk bunda, pesan Melisa pada anak dan menantunya itu. Dari papa enggak? Tanya Air polos. Ini salam dari para ibu-ibu kak, jelas Melisa. Air dan Hujan hanya mengangguk paham, tapi tidak dengan Reza yang peka, serta tahu ada maksud lain dari ucapan sang istri barusan. Sampai di parkiran, keduanya langsung masuk ke dalam mobil mewah milik Hujan, yang diberikan Air sebagai mahar pernikahan. Selama perjalanan menuju rumah bunda, hanya obrolan kecil yang mengiringi untuk teman bosan. Air berkali-kali harus menempikkan mobilnya karena begitu banyaknya yang ingin dibeli Hujan sebagai buah tangan. Yuk, ujar gadis cantik itu saat masuk ke dalam mobil dengan satu bungkusan kecil di tangannya. Mau beli apa lagi? Ini udah cukup kak, jawab Hujan yakin. Air kembali menyalakan mesin mobilnya. Kini ia lebih fokus pada jalan yang membentang di hadapannya. Lebih dari 10 menit, akhirnya keduanya sampai di rumah bunda. Air langsung memasukkan mobil sang istri ke dalam garasi, sedangkan Hujan sibuk mengambil barang-barang di bagasi. Tas yang dibawa dari apartemen, bantal pisang, dan beberapa paper bag lainnya, siap untuk dibawa masuk ke dalam. Perlu bantuan? Suara yang Hujan sangat kenal tiba-tiba membuat ia dan Air langsung menoleh. Fajar? Polos Hujan sedikit terkejut
saat melihat pemuda itu ada di rumah Bunda. "Oh, gak apa-apa, kita bisa bawa semua sendiri, gak ada yang berat kok." Cahaya Hujan sekaligus menolak penawaran Fajar. "Gak apa-apa, sini aku bantu," balas Fajar lagi. Hair yang kesal langsung mendorong tubuh pemuda itu sampai ia harus mundur 3 langkah. "Kak!" Pekik Hujan mulai panik. "Apa?" tanya Fajar santai. "Gak usah sok spesial. Lu kira ini drama makan Indomie?"